Ittakhadtum ini berasal dari lafadz akhodha. Akhodha maknanya mengambil, menjadikan, ya. Karena ketidaktahuan, maka manusia seringkali zalim, tidak menempatkan suatu pada tempat yang seharusnya. Oleh karena itu, agar kita tidak zalim, bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Fuadi rahimakumullah. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Wahyudi di channel Ngaji Fuadi. Kita akan melanjutkan kajian kita surat Al-Baqarah. Kali ini masuk ayat ke-51. Setelah di dua ayat sebelumnya Allah menyebutkan rincian nikmat-nikmat yang diberikan kepada Bani Israel, terutama nikmat zahir, penyelamatan Bani Israel dari siksaan Fir'aun dan pengikutnya. Kemudian setelah itu mereka bisa menyeberang melalui lautan dan ditenggelamkannya Fir'aun dan pengikutnya. Itu kenikmatan yang baru secara zahir. Allah melanjutkannya pada kenikmatan batin yang akan diberikan, tapi ternyata kenikmatan batin yang akan diberikan ini tidak sabar mereka tunggu sehingga mereka masuk di dalam kesesatan. Jangan berlama-lama, mari ngaji Fuadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz wa'adna, dan ingatlah ketika telah menjanjikan siapa kami Musa pada Musa, arba'ina pada 40, apanya, ya, tamyiz kita baca apanya. Arba'ina menjanjikan arba'ina pada 40, apanya, lailatan, malamnya. Summat takhottum, kemudian menjadikan sesembahan siapa kalian al-ijla pada patung anak sapi. Mim ba'dihi, setelah kepergiannya Musa. Wa antum, dalam keadaan bahwa kalian adalah zalimuna, orang-orang yang zalim. Kita ulangi sekali lagi. Wa idz wa'adna, dan ingatlah ketika telah menjanjikan siapa kami Musa pada Musa. Arba'ina, menjanjikan apa? Arba'ina pada 40. Apanya? 40 apanya? 40 lailatan, malamnya. Apanya lailatan? Malamnya. Summa takhottum, kemudian menjadikan sesembahan siapa kalian al-ijla pada patung anak sapi. Mim ba'dihi, setelah kepergiannya Musa. 3, ya. Wa antum, dalam keadaan bahwa kalian adalah zalimuna, orang-orang yang zalim. Baik, kita terjemah sekarang kata demi kata. Perhatikan urutannya. Dan ingatlah ketika kami telah menjanjikan pada Musa 40 malam. Kemudian kalian menjadikan sesembahan, atau kemudian kalian menjadikan patung anak sapi sesembahan setelah kepergiannya Musa, dalam keadaan bahwa kalian adalah orang-orang yang zalim. Baik, Sobat Fuadi rahimakumullah, langsung kita lanjutkan dengan analisa kata per kata di ayat ke-51 ini. Baik. Wa idz wa'adna, dan ingatlah ketika telah menjanjikan siapa kami Musa pada Musa, arba'ina pada 40, apanya, lailatan, malamnya. Summa takhottum, kemudian menjadikan sesembahan siapa kalian al-ijla pada patung anak sapi, mim ba'dihi, setelahnya Musa. Wa antum, dalam keadaan bahwa kalian adalah zalimuna, orang-orang yang zalim. Sebelum kita masuk ke i'rab kata demi kata yang mendalam, kemudian menafsirkan secara mendalam, kita secara sekilas terlebih dahulu mari kita kaji maknanya yang dimaksud oleh ayat ini. Dan ingatlah ketika kami, Allah telah menjanjikan kepada Musa 40 malam. Ini adalah janji yang Allah berikan kepada Nabi Musa, ya, 40 malam untuk munajat di
Gunung Sinai, ya, atau di Bukit Sinai, yang kemudian Nabiullah Musa dijanjikan akan mendapatkan Taurat. Jadi ini berawal dari Bani Israel yang setelah selamat, ya, dari kepungan Fir'aun dan bala tentaranya, kemudian mereka minta kepada Nabi Musa, wahai Musa, mintalah kepada Tuhanmu agar kita diberikan petunjuk berupa panduan untuk bagaimana menjalani hidup. Nah, dari situlah kemudian Allah mengabulkannya dengan menjanjikan kepada Musa munajat selama 40 hari, yang di akhir nanti Nabi Musa akan diberi Taurat, ya. Nah, tapi apa yang terjadi? Summa takhatum. Nah, di sini ada summa. Berarti ini tidak tiba-tiba, ada suatu kejadian demi kejadian yang terjadi selama di dalam 40 hari ini. Apa itu? Yaitu kejadiannya berupa Musa Samiri, ya, atau Samiri itu membuat sebuah patung, ya, patung anak sapi. Patung anak sapi ini dibuat dari perhiasan-perhiasan yang kemudian dilelehkan dan dicetak menjadi patung anak sapi yang singkat cerita bisa berbicara. Ya, itu nggak usah kita bahas di sini. Apakah berbicara beneran hanya suara ataukah suara yang terkena angin? Udah, itu nggak kita bahas dulu. Yang penting ini bisa bersuara. Kemudian Samiri mengatakan ini adalah ilahu Musa. Ya, ini adalah Tuhannya Musa. Itu sebenarnya ya ini fanasi, tapi terus Musa lupa. Ya, ini Tuhannya Musa. Jadi Samiri itu sebagai orang yang cukup diakui di kalangan mereka, dan kemudian mengatakan inilah Tuhannya Musa. Ya, nah, terus kemudian mereka semua percaya dengan itu karena tidak sabar menunggu Musa yang 40 hari. Kemudian mereka menerima itu. Summa takhadtumul ijla. Kemudian kalian menjadikan patung anak sapi. Di sini ada sesuatu yang dibuang, yaitu ilahan. Maka kemudian makna sesembahan ini kita jadikan di sini. Jadi sebenarnya di sini summa takhadtumul ijla ilahan. Kemudian kalian menjadikan sebagai Tuhan kepada patung anak sapi. Gitu ya. Jadi di sini ada kalimat ilahan yang sebenarnya dibuang. Maka maknanya langsung kita masukkan di sini dalam tanda kurung. Kemudian menjadikan sesembahan siapa kalian? Sesembahan itu makna dari kalimat ilah yang dibuang. Mim ba'dihi, setelahnya Musa, maksudnya setelah kepergiannya Musa. Nah, ini biasa kita sendiri sering mengatakan, misalkan siapa yang pergi sekarang? Sekarang yang pergi misalkan Pak Wahyudi. Terus ya setelah Pak Wahyudi Pak Farid. Ya, setelah Pak Wahyudi Pak Farid, maksudnya setelah perginya Pak Wahyudi kemudian yang pergi Pak Farid. Jadi di sini mim ba'dihi menghilai mim ba'di dzahabihi, bukan setelahnya Musa, maksudnya setelahnya Musa itu setelah kepergiannya Musa. Jadi ada kalimat yang dibuang, mim ba'di ai min ba'di dzahabihi, setelah kepergiannya Musa. Wa antum zalimun, dan kalian melakukannya dalam keadaan kalian adalah orang-orang yang zalim, menganiaya diri sendiri. Karena sejak sebelumnya Nabi Musa sudah memberikan pengenalan kepada mereka tentang siapa itu Allah. Lalu kemudian mereka zalim, tidak mau menunggu Nabi Musa dan tergesa-gesa untuk kemudian mengikuti apa yang dikatakan Samiri, bahwa patung anak sapi itu adalah Tuhannya Musa. Apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Nanti akan kita bahas setelah kajian i'rabnya. Mari kita lanjutkan untuk mengkaji kata per kata dari sisi i'rabnya. Karena yang akan kita kupas cukup banyak, sehingga yang biasa-biasa nanti kita sekilas saja. Wa'id, wawunya sama seperti pembahasan di video sebelumnya, adalah huruf ataf, hukumnya mabni. Id sama seperti pembahasan di video sebelumnya. Untuk yang ingin lebih detail, silahkan kembali saksikan ayat 49 dan ayat 50. Sudah membahas berulang kali tentang id, ya, bagaimana ta'alluqnya, terus kemudian i'rabnya bagaimana. Yang jelas dia di sini adalah dzaraf, i'rabnya nasab, tapi nasabnya hanya dalam mahal karena secara lafadz dia mabni. Berikutnya kita bahas wa'adna.
Wa'adna ini berarti kalau kita bacanya wa'adna ini adalah mengikuti wazan fa'ala. Ya, mengikuti wazan fa'ala. Sedikit untuk pengetahuan shorof, kata asli itu mengikuti wazan sulasi mujarrad, bisa fa'ala, bisa fa'ula, bisa fa'ila. Ya, itu untuk fi'il madhi. Nah, ada suatu ketika di mana wazan sulasi mujarrad yang hanya 3 huruf ini ditambahi alif di depannya menjadi fa'ala. Ya. Nah, ketika wazannya sudah menjadi fa'ala panjang, ya, secara umum tidak selalu, tapi secara umum maknanya adalah lil musyarakah bainasnain. Adanya makna saling melakukan antara dua pihak. Misalkan kita ambil contoh lafadz qatala. Ini adalah artinya membunuh. Tapi kalau sudah diikutkan fa'ala menjadi qatala, ini maknanya sudah makna saling membunuh. Sehingga perang di dalam Islam itu bukan qatala tapi qatala, karena ada sama-sama saling menyerang. Ya, maka kalau yang pembunuhan di dalam Islam nanti ada hukumnya tersendiri, itu al-qatlu, membunuh. Tapi kalau sudah terjadi di medan perang, ada memang upaya saling membunuh, disebut dengan qatala. Ini ada makna saling, namanya lil musyarakah bainasnain. Secara umum yang mengikuti wazan fa'ala itu maknanya lil musyarakah, terjadi adanya makna saling antara dua orang, saling melakukan. Sehingga satu ini ya fa'il sekaligus maf'ul, satu fa'il sekaligus maf'ul. Ya, itu arti dari makna fa'ala. Oleh karena itu, ya, wa'ada maknanya menjanjikan. Tapi kalau wa'ada itu saling berjanji. Jadi kalau wa'ada saling, harusnya makna secara umumnya adalah wa'ada saling berjanji. Oleh karena itu, ya, ada qiraah lain yang tidak membaca wa-nya panjang tapi membaca pendek. Wa'adna, bukan wa'adna tapi wa'adna. Ini qiraah lain menyatakan seperti itu. Tapi qiraah yang kita ikuti membaca wa. Lalu bagaimana kita mengartikannya? Maka ini berarti fa'ala tapi bimakna fa'ala. Nah, ini ya perlu kita pahami. Jadi di sini berarti ada lafadz-lafadz yang mengikuti wazan fa'ala tapi secara makna tetap menggunakan makna sulasi mujarradnya, yaitu fa'ala, termasuk dalam bab ini. Ini tidak mungkin Allah dan Nabi Musa sama-sama sedang berjanji, tidak, tapi Allah yang menjanjikan. Ya, di sini jadi wa'ada. Jadi wa'ada bimakna wa'ada. Oleh karena itu dikonfirmasi adanya qiraah lain yang lebih cenderung tidak membaca wawunya panjang tapi membaca wawunya pendek. Wa'adna. Sudah. Dan ketika telah menjanjikan, siapa yang menjanjikan? Kami, Allah. Kemudian wa'ada ini secara nahwu, dia adalah kalimat fi'il madhi hukumnya adalah mabni. Mabni apa di sini? Mabni sukun karena bersambung dengan apa? Dhamir rafa mutaharrik. Yaitu apa? Lafadz na. Nah, di sini berarti adalah kalimat isim dhamir, hukumnya adalah mabni. Kedudukannya sebagai fa'il i'rabnya harus rafa. Rafa'nya kalimat yang mabni hanya dalam mahal. Wa'adna tadi atau wa'adna di sini adalah fi'il yang dia muta'addi, butuh pada maf'ul. Mana maf'ulnya? Musa. Maka Musa di sini adalah menjadi maf'ulun bih. Maf'ul bih i'rabnya harus nasab. Tanda nasabnya menggunakan apa? Ya, di sini Musa ini adalah isim mufrad, maka kita seperti biasa saja biar nanti bisa diikuti. Ini adalah kalimat isim Musa ya, hukumnya mu'rab, kategorinya isim mufrad, kedudukannya dia adalah sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih i'rabnya harus nasab. Nasabnya maf'ul bih, nasabnya isim mufrad ditandai dengan fathah. Tapi ingat, Musa di sini berakhir dengan alif.
maka dia tidak mungkin untuk ditunjukkan fathahnya, berarti fathahnya muqaddarah, hanya diperkirakan saja. Kemudian ketika kami menjanjikan kepada Musa, menjanjikan apa? Berarti wa'adna ini butuh dua maf'ul. Maf'ul yang pertama Musa, maf'ul yang kedua adalah arba'ina. Arba'ina berarti sama, adalah isim mu'rab, tapi kategorinya beda dengan Musa. Kategorinya apa ini? Untuk arba'ina kategorinya benar, apa? Jamak mudzakkar salim, bentuk jamak yang dengan penambahan wawunun atau yaknun di belakang, ya, jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim, terus kemudian kedudukannya maf'ul bih, i'rabnya nasab. Nasabnya jamak mudzakkar salim ditandai dengan ya, maka bacanya arba'ina. Kalau sedang rafa dibaca arba'una. Arba'ina di sini menjadi maf'ul yang kedua. Ingatlah ketika kami telah menjanjikan kepada Musa, menjanjikan 40 apa? Lailatan, malamnya. Jadi lailatan ini menjadi keterangan materi dari arba'ina. 40 apa? Nah, 40 menjanjikan 40 apa? 40 rumah atau 40 tahun, nah, bisa macam-macam. Lah, yang menjelaskan tentang materi dari sesuatu yang belum jelas materinya ini disebut tamyiz. Jadi lailatan di sini berarti adalah kalimat isim, hukumnya adalah mu'rab, kategorinya adalah isim mufrad, kedudukannya adalah sebagai tamyiz. Ya, menjadi penjelas dari suatu materi yang belum jelas. Tamyiz i'rabnya harus nasab, nasabnya isim mufrad ditandai dengan fathah, maka lailatan. Dah, sip. Di sini sudah clear. Wa idh wa'adna Musa arba'ina lailatan. Ingatlah ketika kami telah menjanjikan kepada Musa 40 malam. 40 malam selesai. Apa yang kemudian terjadi? Summa. Nah, ini beda dengan ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya itu huruf ataf yang dipakai adalah fa. Fa anjainakum. Berarti itu langsung segera setelah itu. Jadi kalau pakai fa berarti segera setelah itu. Setelah lautnya dibelah, segera setelah itu kami menyelamatkan kalian. Tapi kalau ini summa, kemudian, ya, setelah dijanjikan Nabi Musa berangkat, kemudian di beberapa hari setelahnya terjadi suatu tragedi. Apa tragedinya? Ittakhotum. Nah, ittakhotum ini berasal dari lafadz akhodha. Akhodha maknanya mengambil, menjadikan. Ya, akhadtu syai'an, saya mengambil, ya, jadi mengambil ini akhadha. Terus kemudian di sini diikutkan akhadha, diikutkan kepada wazan ifta'ala. Ini agak ribet nih, ya, ini agak ribet, jadi coba kita perhatikan, diikutkan wazan ifta'ala berarti menjadi i'takhadha, ya, i'takhadha, seperti ini, ya. Ini hamzah wasolnya, ini hamzah aslinya sukun, i'takhadha, seperti ini, ya. Terus kemudian karena terjadi nggak enak, maka terus kemudian ini dimudahkan, ditakhfif, dimudahkan. Ini karena ini hamzahnya dibaca kasroh, i'takhadha, maka hamzahnya ini dijadikan sebagai ya, menjadi i'takhadha, diganti menjadi ya, i'takhadha. Nah, ya, setelah ini. Terus kemudian ini nggak nyaman. Mengapa kok nggak nyaman? Karena ini diganti hamzahnya, dimudahkan diganti dengan ya, mengingat karena huruf sebelumnya hamzah wasolnya dibaca kasroh. Ya, lah nanti bagaimana ketika hamzah di huruf sebelumnya ini tidak lagi kasroh? Contohnya pada posisi fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'nya ifta'ala yafta'ilu. Ini mohon maaf, ini harus saya jelaskan karena kita melewati ini, meskipun ini agak rumit tapi tetap saya jelaskan, semoga bisa dipahami. Kalau belum bisa dipahami, diulang-ulang aja videonya. Videonya diulang-ulang aja, semoga nanti paham. Jadi ifta'ala fi'il mudhari'nya yafta'ilu. Kalau yafta'ilu kan berarti aslinya ya'takhidhu, ya, aslinya ya'takhidhu.
Nah, kalau seperti ini untuk ditakhif bagaimana? Ditakhif diringankan dengan cara apa? Ya, dengan cara apa? Kalau ini tadi dirubah jadi ya, di sini kan dirubahnya biar enak jadinya alif untuk mengikuti huruf sebelumnya yang fathah. Ya takhidhu. Nah, ini jadi ribet, berarti perubahannya tidak tetap ya. Oleh karena itu udahlah biar perubahannya tetap, ya-nya dirubah aja atau alifnya ini juga dirubah tapi ke dalam satu huruf. Apa huruf yang cocok? Huruf yang sama dengan huruf setelahnya yaitu ta. Maka kemudian di sini menjadi ya-nya dirubah jadi ta, menjadi ittakhadha. Ya, ittakhadha. Nah, setelah dirubah seperti ini kemudian diidghamkan menjadi ittakhadha. Nah, ini menjadi ittakhadha, diidghamkan ya. Taknya, tak yang pertama diidghamkan pada tak yang kedua menjadilah ittakhadha. Fi'il mudhari'nya juga menjadi yattakhidhu. Taknya menjadi seakan-akan double. Tapi sebelumnya sebenarnya tak yang pertama itu aslinya adalah hamzah. Jadi ini biar enggak bingung, biar kita paham asal kata. Baik, sekarang kita lanjutkan dari kata-kata akhoda. Berarti di sini ittakhadha ini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi hukumnya adalah mabni, sama seperti yang tadi, mabni yang mabni sukun karena bersambung dengan tum. Ini adalah dhamir rafa mutaharik. Berarti tumnya ini sebagai fa'il, sama seperti na tadi. Al-ijlah ini sebagai maf'ulnya ittakhadha ya. Sebagai maf'ulnya ittakhadha, maf'ul yang pertama, maf'ul yang keduanya dibuang yaitu lafadz ilahan. Kemudian menjadikan siapa kalian al-ijla pada patung anak sapi menjadi maf'ul bih, i'rabnya nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah karena dia adalah isim mufrad ya. Baik, terus kemudian maf'ul keduanya dibuang yaitu ilahan ya, ilahan dibuang. Summa takhutum kemudian menjadikan siapa kalian al-ijla pada patung anak sapi ilahan pada sebagai sesembahan. Jadi maf'ul pertamanya al-ijla, maf'ul keduanya adalah ilahan yang dibuang karena sudah bisa dipahami. Oleh karena itu di sini ilahan ini maknanya kita masukkan di dalam maknanya ittakhadha. Kemudian menjadikan sesembahan siapa kalian? Ya, sesembahan itu makna dari mana? Bukan makna dari ittakhadhanya, tapi makna dari ilahan yang dibuang. Ya, seperti itu. Terus kemudian mim ba'dihi ya, mim ba'dihi. Kalian melakukannya kapan? Mim ba'dihi. Ini saya urai lagi kalimat ba'di. Ini jangan lupa. Kalimat-kalimat yang seperti ini, ba'da, qabla, yang kalimat-kalimat model seperti itu ya. Baik, kita contohkan ba'da. Ini dia adalah kalimat isim. Hukumnya mu'rab. Kategorinya masuk kategori isim mufrad karena bukan tasniyah, bukan jamak. Kemudian kedudukannya sebagai dzaraf. Dzaraf itu i'rabnya harus nasab. Nasabnya isim mufrad ditandai dengan fathah. Makanya selalu kita lihat dibaca ba'da. Ya, jadi ba'da itu fathahnya adalah fathah karena dia nasab, nasabnya karena sebagai dzaraf. Terus kemudian karena di sini kemasukan min huruf jar, maka kondisi dia sebagai dzaraf dikalahkan oleh kondisi dia sebagai majrur karena didahului huruf jar. Min ini adalah harfu jarrin. Ya, huruf jar. Ada yang tanya yang benar jar apa jar? Jadi kalau huruf itu harfu jarrin. Kalau amil jar, amil yang dapat menyebabkan jar. Jadi ini istilah yang sama, harfu jarrin atau jarun, kalimat yang bisa mengejarkan ya. Nah, kemudian kalau i'rab apa? I'rabnya i'rab jar. Jadi pendek ya, i'rab jar. Nah, baik. Mim ba'dihi ini minnya adalah huruf jar ya, huruf jar hukumnya mabni. Huruf jar ini adalah amil jar, berarti mempengaruhi, sehingga ba'da di sini punya posisi yang lain yaitu apa? Dia adalah sebagai majrur. Majrur itu i'rabnya harus jar. Jarnya ditandai dengan kasrah. Makanya di sini dibaca mim ba'di. Lalu bagaimana dia yang kondisinya sebagai dzaraf? Berarti sebagai dzarafnya di sini hanya dalam mahal. Berarti ba'di di sini secara lafadz adalah majrurun karena kemasukan min, tapi secara mahal dia adalah nasab karena sebagai dzaraf.
Berarti minnya di sini fungsinya apa? Ini adalah ziyadah atau zaidatun litaukid, kalimat yang ditambahkan untuk menguatkan bahwa itu terjadi mim ba'dihi, setelah kepergiannya Musa, bukan ketika Musa masih ada bersama mereka. Nah, ini terus kemudian jadi min di sini oleh karena itu di dalam Mushaf Al-Fuadi ini tidak kita artikan, minnya di sini tidak kita artikan. Mengapa kok tidak kita artikan? Karena di sini hanya untuk menguatkan saja, bukan dari, tidak. Di sini hanya menguatkan maknanya ba'di. Sehingga yang kita artikan tetap ba'dihinya. Nah, ba'di sebagai apa di situ? Majrur, karena secara lafadz dia jar, tanda jarnya dengan kasroh. Tapi secara mahal dia adalah dzaraf. Kemudian ingat, ba'di, ba'da, qabla itu selalu harus diidhofahkan karena maknanya belum sempurna. Setelah apa? Harus selalu diidhofahkan. Hi di sini berarti adalah isim dhamir hukumnya adalah mabni, kedudukannya sebagai mudhaf ilaih i'rabnya apa? I'rabnya adalah jar, jarnya kalimat yang mabni hanya dalam mahal. Berarti di sini ba'di setelahnya Musa. Ada kalimat yang dibuang juga, maksudnya setelahnya Musa, setelah kepergiannya Musa. Ai mim ba'di dhahabihi. Disingkat menjadi mim ba'dihi. Itu sudah biasa di dalam bahasa Arab maupun bahasa apapun, ya. Itu sudah biasa. Misalkan saya mengatakan setelah Pak Wahyudi siapa? Maksudnya setelah kepergian Pak Wahyudi terus siapa? Nah, seperti itu sudah biasa. Nah, kemudian ada kalimat penguat di sini, wa antum, kalian melakukan ini semua, wa antum dalam keadaan bahwa kalian adalah zalimuna, orang-orang yang zalim. Oke, perhatikan di sini. Ini saya hubungkan dengan di ayat sebelumnya. Jadi kita perhatikan di ayat sebelumnya ada wa antum tangzurun. Untuk yang belum mengikuti silahkan ikuti kajian ayat ke-50, ditutup dengan wa antum tangzurun. Ketika nikmat ini aku berikan dalam keadaan kalian menyaksikannya, ya, menyaksikannya. Nah, tangzurun itu menggunakan fi'il mudhari'. Ya, sementara di sini beda. Wa antum zalimun, dalam keadaan bahwa kalian, antum ini adalah sebagai mubtada. Mubtada i'rabnya adalah rafa. Rafa'nya di sini ditandai tidak ada. Karena apa? Karena di sini adalah dhamir. Dhamir itu hukumnya mabni. Karena mabni berarti i'rabnya hanya dalam mahal. Nah, zalimun adalah kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategorinya sebagai apa? Jamak mudzakkar salim. Kedudukannya sebagai apa? Kedudukannya sebagai khobar. Khobar dari apa? Khobar dari mubtada ini, ya. Khobar i'rabnya harus apa? I'rabnya harus rafa. Rafa'nya jamak mudzakkar salim ditandai dengan wawu. Di sini zalimuna pakai wawu. Nah, kita lanjutkan. Jumlah mubtada khobar ini didahului oleh wawu. Ini adalah wawu haliyah, berarti jumlah ini sebagai hal menjelaskan kondisi kalian mengambil, menjadikan ya patung anak sapi sebagai sesembahan dalam keadaan kalian zalim. Maksudnya bagaimana? Apa disebut sebagai zalim? Apa itu zalim? Zalim adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Patung anak sapi ini baru dibuat, sementara mereka selamat dari kejaran Fir'aun, mereka selamat dari samudra, dari laut itu sudah sebelumnya terjadi. Bagaimana mungkin patung yang baru datang disebut sebagai sesuatu, sebagai sesembahan atas apa yang sudah terjadi sebelumnya? Nah, ini sesuatu yang tidak masuk akal, maka disebut itu zalim. Kalian zalim, itu patung anak sapi tidak layak untuk dipertuhan karena dia bukan siapa-siapa. Dia tidak pernah memberikan keselamatan kepada kalian, dia tidak ikut menciptakan kalian. Nah, ini maka disebut wa antum zalimun, dan dalam keadaan kalian itu benar-benar orang yang zalim. Sobat Fuadi rahimakumullah, alhamdulillah kita selesai ayat per ayat, telah kita analisa dari sisi i'rab. Sekarang apa pesan yang bisa kita ambil dalam hal ini? Bahwasanya
Nabi Musa dijanjikan oleh Allah 40 hari untuk kemudian diberi Taurat. Satu hal yang bisa kita ambil bahwa Allah itu konsisten. Dalam banyak hal Allah konsisten, meskipun Allah Maha Kuasa, tapi Allah selalu memberi ada proses di dalam segala sesuatu. Nabiullah Musa alaihissalam dijanjikan munajat selama 40 hari, itu adalah proses yang harus dijalani. Dan tidak bisa kita dalam proses spiritualitas, dalam proses beragama, kita kemudian tergesa-gesa. Itu nggak bisa. Semuanya ada proses yang harus dilalui. Nah, maka proses ini harus dijalani dan tidak boleh tergesa-gesa. Tapi ternyata di sini umatnya Musa tidak sabar menantikan kedatangan Musa. Ya, mereka diburu-buru, kemudian dikatakan oleh Samiri, ini loh sebenarnya itu hanya Musa. Nah, ini yang harus kita ambil. Kemudian yang kedua, hati-hati. Bawaan manusia itu adalah zalim. Maka disebut innal insana zaluman jahula. Gimana? Kanal insanu zaluman jahula. Wa kanal insanu zaluman jahula. Manusia itu sangat zalim. Mengapa sangat zalim? Karena dia punya sifat bawaan jahulan, ketidaktahuan, kebodohan. Karena ketidaktahuan, maka manusia seringkali zalim, tidak menempatkan suatu pada tempat yang seharusnya. Oleh karena itu, agar kita tidak zalim, bagaimana? Gunakan nalar akal kita. Gunakan nalar akal kita, ya, untuk melakukan perenungan, memikirkan terlebih dahulu tindakan apa yang akan kita lakukan. Bukan bertindak dulu, tapi pikirkan dulu ini benar atau tidak. Gunakan nalar kita. Maka Al-Quran sering menyindir kita, afala ta'qilun, apakah kalian tidak menggunakan akal kalian? Akal ini adalah sesuatu kemampuan yang diberikan kepada manusia yang membuat manusia bisa menalar sesuatu untuk kemudian menangkap ini layak tidak untuk dilakukan. Oleh karena itu, maka ayat ini mengingatkan kepada kita jangan sampai kita selalu berbuat zalim, dan segala sesuatu ada proses yang harus kita lalui, termasuk di dalam beragama. Demikian saya Muhammad Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.